Satu pertanyaan buat lo. Pernah nggak sih lo ngerasa insecure? Ngerasa takut bicara di depan orang? Nggak pede dengan kemampuan yang lo miliki? Ngerasa kurang dan ngerasa paling nggak bisa dibandingin orang lain? Kalau jawabannya iya, lo nggak usah khawatir karena lo nggak sendiri. Gue mau ngucapin selamat karena lo di video yang tepat. Karena hari ini Suara Milenial akan membahas insecurity dan cara mengatasinya. Lo tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tetap stay tune di Suara Milenial. Hari ini teman-teman, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yang sangat prestisius bagi kalangan anak muda. Apa itu temanya? Ayo. Oke, hari ini kita akan membahas insecure, teman-teman, tentang rasa tidak percaya diri yang kita miliki. Pasti teman-teman pernah ngalamin, aku juga pernah ngalamin. Oke, hari ini kita akan sharing pengalaman dan akan membahas tuntas bagaimana cara mengatasi insecure yang kita miliki. Oke, di samping saya dan saya tidak sendirian dengan kakak terkece terhitter. Wow, oke. Wow. Saya perkenalkan Kak Zuhdan. Ya, perkenalkan nama saya Zuhdan Hawarizmi, mahasiswa psikologi Universitas Muria Kudus, semester akhir. Sibukan ya mengerjakan skripsi Mas, sambil mengikuti pelatihan, workshop psikologi juga, agar menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nama skill teman, selagi kita bisa, selagi kita mampu, udah lakuin aja. Mumpung masih muda. Oke, hari ini kita sharing Mas Zuhdan pengalaman yang mungkin telah kita alamin saat SMP, SMA, kuliah. Saya kerja dan saya kerja. Oke, dari Mas Zuhdan dulu nih cerita tentang sejarahnya, Mas. Enggak sejarah. Sharing tentang pernah nggak insecure saat mungkin SMP, SMA dan kuliah. Oke. Pertama, jenjang pendidikan SD saya biasa saja. Sama. Karena saya penakut, kalau tanya pun malu, izin bahasanya, pakewo, mau tanya kepada guru maupun teman sendiri, ya saya kerjakan sendiri sebisa saya, walaupun saya nggak bisa tetap usaha. Terus SMP kelas 1 masih seperti itu juga, masih malu-malu. SMP juga gitu? Ya, mau tanya pun saya suruh teman saya sebelah tanya, Mas tahu iki, tanya tahu iki. Sudah punya pertanyaan tapi yang tanya teman saya, karena takut untuk bertanya. Terus ketika sudah SMP kelas 3 masalah itu saya sudah mulai belajar. Kalau saya posisi seperti ini terus, yang pintar ya bukan saya, tapi teman saya yang suruh saya tanya. Saya berpikir situ, karena yang namanya insecure itu proses belajar Mas, pembelajaran bertahap. Yang awalnya nggak bisa, malu, minder, kan sesuai definisi dari insecure. Gambaran umumnya kan rasa takut, rasa malu, tidak percaya diri, nggak pede. Saya di situ belajar Mas. Kalau saya dari SD, SMP masih seperti itu, nanti kalau kuliah gimana? Di sini kan malu juga. Udah dewasa, remaja masa ya mau tanya. Dari SMP kelas 3 saya mulai belajar ngomong, belajar bertanya. Walaupun belajar di depan kaca itu masih berdek Mas. Iya. Tapi nggak masalah, mau namanya proses belajar. Saya tetap semangati lah itu saya. Nggak apa-apa. Jadi di kamar gitu Ya, coba belajar ditanya. Terus ditanya, perkenalkan nama Zuhdan Hawarizmi. Awalnya tertawan ibu, ngapain kamu di kaca, kamu sendiri belajar, ya bisa, ya udah teruskan, terus semangat. Karena awake dhewe rasa melu, rasa isin, rasa iwuh, langsung wae. Dari situ saya semangat, karena orang tua dari ibu sendiri udah mendukung. Terus di jenjang SMA saya semua organisasi saya masukin. Tapi saat SMP nggak ikut sama sekali? SMP cuma ikut pramuka sih. Itu yang rutin atau yang Pramuka jadi timnya,
ya jadi dewannya. Tapi itu sudah mulai merasa percaya diri saat ikut organisasi apa Masih bahasanya ya buntuti sini mas, masih buntuti di belakang teman-teman saya support belajar. Kalau pramuka kan PBB mas, iya. belum ke arah ke yang lebih luas lagi, paling PBB bisa, tapi kalau soal tanya jawab berbicara di depan umum ya bisa. Tapi kepengen bisa itu sudah maksudnya sudah sadar organisasi itu penting saat ya penting banget. terus masuk SMA seluruh organisasi baik pramuka, ya. Rohis, Wow. OSIS, terus MPK, PMR ikut. Kenapa Ya. alasannya kok diikutin semua? Nggak capek kah? Kan masih ada pelajaran yang lain. Ya awalnya merasa sulit membagi waktu Ya. karena seluruh organisasi tak ikuti, pelatihan, kegiatan saya ikuti. Setelah lama-kelamaan saya belajar yang namanya manajemen, terus di situ saya belajar ternyata organisasi itu bisa membranding diri kita sendiri, bisa membentuk diri kita sendiri. Apa sih diri kita? Iya, yang awalnya saya tipikalnya orang pendiam, lebih suka menyendiri, tanya aja kepada teman saya yang sebelah, kalau nggak begitu penting ya diem, paling ngobrol-ngobrol hello. Tapi lama-kelamaan ketika ikut di organisasi dipaksa harus serawung, Kamu harus bisa. ya Kamu pasti harus bisa. interaksi dengan teman-teman dari latar belakang yang banyak sekali jadi satu. Ya, yang susahnya itu ketika semua organisasi tersebut melaksanakan kegiatan di jam yang sama, di hari yang sama, plus ada jadwal pelajaran. Sampai di judgement guru saya sendiri, wali kelas saya sendiri pun, kamu itu sukanya di spend terus. Saya masih belajar, saya masih proses pembelajaran saya. Ternyata saya buktikan, walaupun saya organisasi tetap itu harus jaga. harus tanggung jawab dengan Ya. kewajiban yang sebenarnya. Kan Dari- seperti organisasi kan dia dibilang kewajiban enggak sih, sunnah lah. Nah, tapi yang emang sebenarnya emang harus kita lakuin Ya, betul sekali. untuk masa depan. Ya, emang penting banget ya mas. Ya, karena apa? Saya organisasi itu belajar, diajari ketemu dengan banyak orang, ketemu guru, ketemu teman aja, tanya aja malu, apalagi ketemu guru. Sedangkan organisasi di SMA itu banyak. Ya banget. Saya ikut di situ, plus ekstrakurikuler juga saya ikut. Jadi ya kompleks. Organisasi dapat, ekstra dapat, teman dapat, pengalaman dapat. Alhamdulillah, masih muda. Ya, masih muda. Kalau nggak ada niat dari awal, saya kalau tanya malu terus ketemu orang minderan, sampai kapan saya berubah? Jadi harus dipaksa emang. Ya harus dipaksa, dan itu harus ada kesadaran di diri sendiri. Jadi gitu teman, yang mungkin dari SD, SMP, Pemalu, ya minimal kita ikut organisasi dulu lah. Ya. Ikut mungkin SMP apa ya adanya OSIS sama Pramuka. PMR juga. Rohis ada Belum ada kalau belum SMP. ada. Oke. Jadi mungkin teman-teman ikut aja dulu gitu loh. Ininya kita apa ya? Melihat bagaimana sih jadi orang yang pede, jadi orang yang percaya diri, atau mungkin bagaimana bicara dengan orang lain, bicara di depan orang kayak apa. Oke. Untuk SMA juga lebihkan lagi kan, kita sudah tahu oh, ternyata kayak gini. Ya udah SMA kita action, kita terjun langsung bagaimana cara mengatur orang, bagaimana cara membuat suatu acara, bagaimana cara membagi waktu. Wah ini dalam dalam ikut organisasi kita harus gimana ya, harus mengutamakan mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Itu harus quality time banget saat itu. Jadi untuk awal teman-teman dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri harus ikut organisasi dan action lah. Ya, Tentunya betul. action. Oke, setelah itu mas, dampak ketika Mas Yudan, oh ternyata bagaimana cara meningkatkan sudah tahu tadi itu organisasi dan itu terus langsung lah lulus kayak apa? Setelah lulus
malah justru pengen bergelut banyak organisasi, karena ya awalnya malu, minder, lama kelamaan dengan seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit malah senang ketemu orang biasa, Seneng. walaupun nggak kenal pun sama satu organisasi tetap saya kenalan, say hello bahasa saya, hubungan dipererat. Ya apa sih kalau kita masuk organisasi kalau nggak nambah teman, pengalaman. Relasi. Nah, relasi juga harus ditambah, apalagi sekarang sudah masuk di kuliah. Fase kuliah itu fasenya lebih bebas, lebih luas. Tetap itu ya, kalau dunia perkuliahan itu luas sekali, mau organisasi intern atau ekstern terserah, bebas kan, tinggal pilih. Terus mau kumpul di mana terserah. Nah kalau seumpama saya posisinya masih insecure dengan diri saya, kepada teman-teman saya itu malu bertanya, terus malu minderan itu, ya terus sampai kuliah pun ya saya masih minderan. Tapi alhamdulillah saya belajar dari SMA 3 tahun itu berorganisasi, dan sekarang untuk berbicara di depan umum, mengisi suatu acara pun, menjadi mentor pun biasa. Jadi gitu teman, kita harus bangkit lah dengan Ya. itu termasuk terperlukan sih menurut aku, termasuk faktor yang membuat kita nggak maju-maju, Iya, stagnan betul. di tempat ya kan. Yes. Padahal kita punya keahlian, punya kemampuan yang harus kita eksplor lebih lanjut. Oke, dari SD, SMP, SMA hingga kuliah. Nah, apa sih Kak Yudan faktor yang menyebabkan kita insecure? Faktor yang menyebabkan kita insecure yaitu insecure kan rasa kurang percaya diri. Itu bisa dari kejadian traumatik, itu mempengaruhi. Yang kedua, dibully teman, itu juga mempengaruhi kita. Otomatis kalau kita sering dibully, kita akan mentalnya mau bicara, dibully teman. Dulu aku pernah Pak, seperti apa ya, maka dulu AA gitu, kalau bicara aku AA, jadi aku nggak, ya saat itu aku nggak berani bicara dengan orang lain. Lebih malah daripada aku bertanya, Diam aja. diam aja. Iya, aku dulu jadi orang yang pendiam banget, tanya orang tua aku, diam banget pokoknya. Dari faktor tersebut itu sangat mempengaruhi, paling mempengaruhi itu kejadian traumatik. Iya, betul. Terus yang kedua baru dibully, karena kalau dibully oke, saat ini bisa sembuh, tapi ingatannya masih kasih. Walaupun Mas Aga sekarang sudah top, tetap masih, kalau kejadian dulu masih teringat. Nah, itu akan timbul yang namanya insecure. Tapi bagaimana diri kita menyikapi hal tersebut? Oke, jadi teman-teman jangan pernah membuli, karena bulian sangat membekas ya diri kita masing-masing. Betul, iya. Dan mungkin kalau teman-teman ada traumatis seperti dulunya kayak apa, ya udah kita move on aja, kita fokus dengan masa depan yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, udah fokus aja, jangan terlalu remember ke belakang. Oke, setelah faktor dampak ini, dampak yang kita alami ketika kita insecure, Dampak apa dulu ini, Mas? dampak negatif lah. Oke. Dampak insecure, kita menjadi minder yang pertama. Yang kedua, malu. Tiga, rasa kepercayaan diri kita tidak ada atau tidak punya rasa kepercayaan diri. Itu yang paling utama. Oke. Jadi gitu teman, dampak negatif ketika kita insecure, pasti kita stagnan sih, karena kita mau bicara aja malu, mau berbuat aja malu, mau berbuat lebih malu, mau berbagi aja malu. Yang penting tuh gini loh, jangan malu-maluin. Yang penting kita berbuat positif dan itu berdampak baik untuk diri kita, ya udah lakuin aja. Ngapain kita malu, ngapain kita, yang penting nggak nyusahin orang lain lah. Oke, itu dampak negatif dari insecure. Terus bagaimana ini loh caranya bangkit dari keinsecurean, bangkit dari keterpurukan karena kita nggak pede dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Karena aku yakin Mas Yudan, aku yakin setiap orang, setiap manusia, teman-teman semua pasti punya kelebihan masing-masing, punya keahlian masing-masing. Kita jangan fokus dengan kelemahan yang kita miliki. Kebanyakan orang sama-sama
aku tuh dari orang nggak punya, aku tuh lulusan SMA, aku tuh lulusan SMP, aku tuh backgroundnya gini, aku tuh terus gitu Ya. nah, terus bagaimana caranya untuk menyikapi ini semua bagi teman-teman yang masih insecure Mas Yudan saat ini, karena banyak banget teman-temanku yang mungkin insecure karena body shamingnya, bodinya, mungkin insecure karena ekonominya, insecure karena keahliannya, insecure banyak dan terus bagaimana caranya Kak Yudan? Cara menyikapi atau bisa give up untuk menyikapi insecure, langkah simpelnya kita ambil contoh rasa malu atau rasa minder. Contoh ya, ketika kita malu atau minder, kita tanyakan kepada diri kita, kenapa kok diri kita malu, kenapa kok diri kita minder. Setelah kita tanya kepada diri kita, lalu jawab diri kita sendiri, solusinya seperti apa. Setelah dijawab, actionnya seperti apa. Kuncinya 3, tanyakan kepada diri kita sendiri, jawab sendiri, dan actionnya. Kalau kita sudah bertanya kepada diri kita, otomatis kita dijawab, lalu kita jalankan. Ya, no progress, no action. Yes, Karena nggak ada progress kalau kita nggak action. betul sekali. Oke, Ya. mungkin apa ada pesan untuk teman-teman agar bangkit dari rasa insecure? Karena banyak banget teman-teman Mas. Mungkin soal insecure tentang background ekonomi, ada mungkin dari segi tubuh, body shaming. Aku juga pernah ngalamin itu. Nggak pede, tapi ngapain nggak pede? Aku punya keahlian kok, Ya. harus pede. Harus pede. Banyak lah faktor-faktor yang mungkin teman-teman masih nggak pede. Pesan-pesan untuk anak-anak milenial ini. Pesan untuk anak milenial sekarang yaitu tetap semangat dengan apa yang menjadi usahamu. Jangan hiraukan omongan orang lain, karena kesuksesanmu itu berada di tanganmu sendiri. Oke, mantap jiwa nih kata-katanya. Oke, teman-teman tetap semangat dan jangan menyerah. Kita pun sama, kamu pun sama. Kita sama-sama bangkit dalam keterpurukan karena masa depan kita terletak dalam diri kita. Oke, see you next time. Kalau ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.